duluan hijrah, kemudian tahun berikutnya, 2 tahun berikutnya suaminya masuk Islam di Irak Nabi. Ya, itu Zainab binti Rasulillah, anak pertama Rasulullah yang perempuan. Punya anak namanya Umaymah. Dan Nabi pernah sholat, dia nangis, Nabi gendong. Sholat sambil gendong anak siapa? Anak Zainab. Jadi kalau kita sholat di rumah, lagi sholat sunnah, ada bayi nangis berjamaah terawih. Nabi dulu kan rumahnya dekat sama masjid, nangis digendong. Ibunya nggak ada jalan, Nabi taruh di depan, nangis kejar, Nabi gendong. Sholat sambil gendong. Ya. Atau kita lagi sujud, ada yang naik, ya, yang udah agak umur 2-3 tahun, budak-budakan, seperti Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Jangan marah langsung pukul lagi sholat, ganggu. Padahal sholat itu gimana supaya manusia itu menjadi baik bagi orang. Allah ingin membentuk, dia membesarkan Allah, mengagungkan Allah, mensucikan Allah supaya menjadi orang yang baik. Allah biar ada orang pada nggak sholat juga tetap maha suci, maha agung, maha besar, maha kuasa. Cuman Allah ingin kita jadi manusia yang manusiawi. Jadi kalau ada cucu naik, jangan dimarahin, biarin aja. Paling kalau kita mau bangun udah berat, kita hantar pelan-pelan. Nangis kita gendong sambil baca Al-Fatihah. Ya, seperti itu. Bukan berarti gua sholat khusyuk, nggak mau diganggu. Tetap khusyuk kalau kita perhatian. Makanya kalau ada imam yang pingsan, apa reaksi makmum yang di depan? Kalau pingsan terus diam, sholat tinggal 1 rakaat, gantikan sampai selesai. Kalau dia bergerak-bergerak, 3 orang angkat, buru-buru diselamatkan. Jadi ada imam ganti terus ya. Kalau imam juga Allahu Akbar, nggak minta digantiin, ya, jangan digantiin. Tapi kalau pingsan, gantiin. Tapi kalau dikode, maju, gantiin. Jadi seperti itu proses dalam sholat, tetap pertahankan khusyuk. Seperti ada sholat subuh, rakaat kedua, imam meninggal, terus jatuh, berat. Yang belakang langsung maju, lanjutin. Tapi nggak lama sholat. Allahu Akbar, dibaca Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, rukuk cepat, i'tidal, sujud, terus beres ini. Gitu. Jadi jangan kita menggantikan orang sholat ketika imam dalam keadaan pingsan atau apa, terus kita mau lama baca hafalan panjang, enggak. Tetap kemanusiaan, kan? Kemanusiaan. Tidak meninggalkan tumanina, khusyuk tetap, tumanina tetap, bacaan dipendek. Nabi saja ketika sholat subuh rakaat kedua ada bayi nangis. Biasa Nabi baca panjang rakaat kedua. Begitu bayi nangis, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, ukurannya atau Al-Falaq, An-Nas, rukuk, sujud, selesai, Nabi menghadap. Nabi kasih kabar. Jangan sampai sahabat jadikan sunnah. Aku mendengar seorang bayi menangis. Aku tahu perasaan ibunya akan tidak tenang, galau. Maka biasanya aku baca panjang, aku baca pendek. Itu penting tabayun, diinformasikan. Itu berarti sunnah. Ya, jangan kita tahu ada yang sakit terus baca panjang, nggak peduli. Itu bukan sunnah. Itu egois. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Jadi hampir ada seorang Ansor perempuan hafal surat Al-Kahf karena sering dengar Nabi di atas mimbar Jumat. Ya, hadis ke-10 dari Ibnu Abbas. Nah ini perlu dipahami semua jamaah. Pentingnya khutbah Jumat harus didengarkan. Jangan ada yang berbicara. Bahkan suruh stop orang sebelahnya, udah batal Jumat. Batal Jumat. Nah, ini hadisnya dari Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama yaumul jumu'ah wal imam yahtub
fahuwa kamathali himar yahmilu asfar. Walladhi yaqulu ansit laisa lahu jumu'ah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bih. Wa huwa yufassiru hadis Abi Hurairah fi sahihain marfu'an. Idza qulta li sahibika ansit yaumul jumu'ah wal imam yakhthub faqad laghauta. Jadi Imam Ahmad di sini dalam sanadnya ya sanad nggak apa-apa lah, la ba'sa bih. Sanadnya cukup kuat tapi nggak kuat tapi cukup lah, la ba'sa bih. Artinya perlu dipertimbangkan, ya, la ba'sa bih. Tapi Imam Ahmad menafsirkan hadis Abu Hurairah dalam Sahihain Bukhari Muslim. Hadisnya marfu sampai ke Nabi. Hadisnya marfu sampai ke Nabi. Idza qulta li sahibika ansit, apabila kamu berkata kepada temanmu diam atau shh, maka Jumatnya batal. Ketika kita bicara shh, shh, imam sedang khutbah, Jumatnya laghauta, sia-sia, lahun, Jumatnya dianggap sia-sia. Nah ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas dan ayahnya Abbas. Barang siapa bicara pada hari Jumat, imam berkhutbah, imam sedang berkhutbah, dia seperti keledai yang bawa buku kitab, bawa Taurat, tapi nggak tahu apa yang dibawa. Bodoh. Jadi punya kitab banyak tapi nggak dibaca, nggak dipahami, cuma bawa doang sana kemari, ya, diibaratkan seperti keledai. Berarti seperti orang Yahudi. Masalul ladzina humilut Taurat tsumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu asfar. Bisa matalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya. Fasiqin fa zalimin. Surat Al-Jumu'ah itu ya. Zalimin. Jadi punya kitab tapi nggak tahu isinya. Keledai. Keledai. Nah ini orang yang ngomong, berbicara, ngobrol ketika khotib yahtub sama juga keledai. Keledai kalau lapar itu ribut. Pernah nggak dengar suara keledai? Kayak orang kecekek ya, kayak orang kecekek. Gitu tuh, dan kayak orang muat. Itu suara keledai. Nah ini keledai bawa apa aja nggak tahu apa yang dibawa. Tapi keledai kelebihannya apa? Nggak pernah jatuh di lubang 2 kali. Lubangnya sama. Berarti kalau manusia jatuh di lubang yang sama 2 kali, lebih bodoh dari keledai. Keledai kalau jalan dari sini ke Gang Lontar, kita antar nih, bawa anak kita sekolah. Sampai di Gang Lontar sekolah kita kasih makan. Bawa pulang lagi kasih makan di rumah. Udah tinggal tabok pantatnya sampai ke sekolahan SD Negeri 03 Sabeni sampai. Itu keledai. Dan gak bakal jatuh di lubang sama 2 kali. Kalau dia jatuh sekali, besoknya dia lewat sini. Itu keledai. Nah ini lebih bodoh dari keledai. Ya. Udah ikut gerakan, dibohongin, ikut lagi. Nah itu lebih bodoh dari keledai. Jatuh ke lubang 2. Hadis riwayat Ahmad dari menjelaskan juga hadis Abu Hurairah. Coba dibaca biar lebih melekat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berbicara pada salat Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab-kitab, dan orang yang berkata diamlah, tidak ada Jumat baginya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak apa-apa, sebab yang menafsirkan hadis Abu Hurairah yang marfu dan Sahih Bukhari Muslim. Kalau mauquf sampai sahabat, kalau marfu sampai Nabi. Ya. Kalau maktub ada salah satu tabi'in atau sahabat yang terputus. Harusnya kemarin dulu, tapi langsung ke Nabi bisa. Itu maktub. Jadi jelas ya. Jadi gimana kalau ada orang ngobrol? Shh aja nggak boleh. Shh.
ketika khotib ya yakhutub. Pegang itu. Juga kalau sholat Jumat ada yang nggak boleh angkat dengkul dua, duduk begini lo mau udah ngantuk tuh tidur. Paling rubah kaki sedikit, geser, tampak keluar suara. Hadis ke-11 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yawma jum'ah wa nabiy yakhutub faqala sallaita qala la kum fasalli rak'atain muttafaqun alaih. Berarti ketika khotib khutbah kita mau sholat tahiyatul masjid boleh. Kalau hadis ini ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang boleh ngomong siapa yang negor? Khotib. Jangan jamaah. Lu belum sholat sunnah lu belum. Batal jadi. Khutbah jadi batal. Jadi yang berhak negor tuh pintu tutup. Yang belakang maju ke depan. Khotib. Ya. Anak-anak jangan bisik. Khotib enggak apa-apa. Siapa yang tegur? Nah, ketika sahabat masuk langsung mau duduk dan bilang as-sholaita. Itu di sholat sunnah bro, sholat 2 rakaat bro. Jangan begitu, kalau masuk masjid sholat dulu. Gitu. Nah, ini didikan buat semua. Lebih afdol sebelum khotib naik mimbar. Tapi situ Nabi kasih pelajaran kepada jamaah semua. Kalian kalau masuk masjid jangan langsung duduk, sholat 2 rakaat. Ingat Allah. Nanti sholat wajibnya lebih khusyuk. Badan udah lebih apa? Lebih enak untuk diri dan sujud. Maka ketika seorang masuk ke masjid, kata Jabir, pada hari Jumat, Nabi sedang khutbah. Nabi bilang, "Sholaita." Nah, siapa yang ngomong? Khotib. Yang lain gak usah. "Sholaita," itu disalat belum? Belum. Qum sholli rak'atain. Bangun, sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kita jangan udah datang terlambat pakai sholat ngalingin lagi, nggak usah. Ngalingin lagi, lihat khotib dialingin sendiri. Memang kalau udah datang terlambat jangan ke depan. Erdogan aja datang terlambat di belakang. Presiden datang terlambat di belakang. Kenapa itu hak yang duluan? Erdogan itu protokolnya udah disiapin tempat. Udah ada karpet merah. Tinggal ke depan bisa. Karena emang udah ada posisi di depan. Tapi kata Erdogan itu hak mereka, suruh maju yang ada di belakang. 2 kali Erdogan. Sholat Jumat aja selamat samping sepatu nih. Cuma kesian keamanannya jaga. Dia nggak mau menyelak merebut hak yang datang duluan. Ya, siapa namanya? Rajab Erdogan. Ya. Jadi gitu, kalau kita yang datang terlambat mau sholat 2 rakaat, jangan ngalingin orang lah, dan gitu dengerin khutbah. Lagi lihat khotib semangat, ya udah di belakang aja. Sholat 2 rakaat, nggak apa-apa ya. Karena sholat itu tidak bersuara, tidak mengganggu, juga mengerjakan sunnah. Sama ada orang lagi azan dia sholat nggak apa-apa. Menjawab azan sunnah, sholat juga sunnah. Ya nggak boleh teriak-teriak berlibur. Ya. Ada yang azan, hayya ala sholat, datang langsung sholat, nggak apa-apa. Ada yang diri dulu mau jawab apa? Azan baru sholat. Ya. Coba dibaca artinya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang laki-laki masuk pada waktu sholat Jumat. Dia di saat Nabi SAW sedang berkhutbah, maka bertanyalah beliau, engkau sudah sholat? Ia menjawab, belum. Beliau bersabda, berdirilah dan salatlah 2 rakaat. Muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi berarti Bukhari dan Muslim. Yang disepakati atasnya oleh 2 orang, Bukhari dan Muslim. Hadis ke-12. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi kana yaqra'u fi sholatil Jum'ah suratul Jumu'ah wal Munafiqin. Ada masjid yang setiap Jumat bacanya apa? Rakaat pertama dia baca surat Jumat, rakaat kedua dia baca surat Al-Munafiqin. Bahkan dulu anak pertama sholat di Alifwan. Itu
khutbahnya 10 menit, sholatnya 12 menit. Karena diikutin hadis pertama. Sholatnya lebih panjang daripada khutbah. Padahal sholatnya lebih panjang dari sholat biasa, khutbahnya lebih pendek dari khutbah biasa. Seperti itu. Jadi baca surat Jum'ah rakaat pertama, Al-Munafikun rakaat kedua. Boleh. Misalnya kita di universitas, mahasiswa semua baca. Yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim al-Jum'ah. Terus keduanya idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah al-munafiqun. Jadi panjang, membaca agak panjang di sholat Jumat. Kana yaqra, gimana? Kana bahasa Arab menerangkan masa lampau. Yaqra fi'il mudhari, ya. Future tense, past future tense atau past participle itu sedang. Telah sedang berarti sering. Kana yaqra, telah sedang berarti sering membaca. Ya, sering membaca Al-Jumu'ah dan Al-Munah. Jangan marah-marah kalau pas imam lagi baca surat Jumat sampai selesai, rakaat kedua Al-Munafikun sampai selesai, karena ada contoh dari Nabi. Ya. Coba 12. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pada salat Jumat biasanya membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun, diriwayatkan oleh Muslim. Ya, makanya kalau paham apa yang terjadi dalam Jumat, insya Allah kita nggak ribut deh sama saudara kita ya, saudara kita sesama Muslim insya Allah. Hadis ke-13, walahu li Muslim, walahu lil Muslim. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala kana yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah sabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Nabi juga ya sering membaca dalam 2 hari raya dan hari Jumat, salat Jumat, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Jadi kalau tambah banyak lagi jamaah, tambah penuh, wah rame nih, ada yang tua, ada yang pakai tungkat, ada yang pakai kursi roda, ada yang dibopong, bawa anak kecil, salat Id. Ya Nabi baca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Id ya, itu sering. Tapi kalau memang baca surat lain nggak apa-apa. Ya kana yaqra tadi, kana telah, yaqra sedang berarti sering membaca. Nah ini riwayat Muslim juga. Riwayat Muslim, sholat Id, Fitri, Idul Adha dan sholat Jumat sering juga Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Satu hadis lagi, kita buka termintanya jawab. Ini perlu dipahami juga, jadi tidak saling menyalahkan. Kok masjid ini ada yang Jumat, sana nggak ada yang Jumat? Kenapa? Karena hari raya. Hari raya Nabi udah khutbah pagi. Pagi udah khutbah, disampaikan informasi. Ada yang bilang, ya Rasulullah, rumahnya jauh, Anda balik lagi nggak Jumat? Nggak usah. Kalau ente mau balik silakan. Nggak usah. Ini case. Ada yang memahami, udah nggak mau di Jumat. Ada. Jadi ada 3 versi. Sama sekali nggak Jumat karena ada hadis ini. Ada yang mengadakan Jumat, ya. Ada yang boleh mengadakan Jumat, boleh enggak. Bahkan ada yang sudah sholat Id pagi, enggak sholat lagi zuhur. 3. Ada 3 pemahaman. Yang lebih aman sih kalau kita enggak Jumat sholat zuhur. Ini apa? Ya. Cuma ada yang bilang udah zuhurnya udah dimajuin, Jumat dimajuin, Jumat udah ganti zuhur. Seperti itu 3. Tapi kita nggak usah ribut, cari yang tenang aja. Nah ini hadisnya. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam Id, tsumma rakhasa fil Jumu'ah. Tsumma qala man syaa'a an yusalliya falyusalli. Rawahul khamsah ila Tirmizi wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Ya. Ini hadisnya dari Zaid bin Arqam bin Zaid al-Ansari, orang Ansor ya. Zaid bin Arqam bin Zaid al-Ansari. Sholat Nabi telah sholat Id, kemudian memberi rukhsah, keringanan
dalam Jumat. Tsumma kemudian Nabi berkata, siapa yang mau sholat silakan, siapa yang enggak silakan. Hadis riwayat 5 kecuali Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Tapi kalau dia enggak sholat Id, wajib dia sholat Jumat. Kalau dia sholat Id, boleh dia enggak sholat Jumat yang rumahnya jauh. Karena sholat itu datang dari jauh-jauh ke Nabi, udah dengar khutbah, dengar nasihat, udah ada doa pagi. Maka bertanya Rasulullah, rumah aneh di Cisau, rumah aneh di Bojong. Apakah aneh balik lagi kemari sholat Jumat? Ente mau boleh, ente enggak boleh. Tuh Rasulullah jawab. Ya, tapi aneh sholat. Kenapa? Aneh sholat siapa yang belum sholat Id bisa sholat bersama. Berarti yang udah sholat Id boleh ikut Jumat, boleh enggak. Cuma kadang-kadang rumahnya sebelah, masa nggak ikut Jumat, keterlaluan. Ini rumahnya jauh, punya apa suruh, atau habis sholat Id mau berangkat ke Solo, silaturahim. Nah itu yang Nabi katakan, man syaa an yusolliya falisholli. Siapa yang mau sholat silakan. Berarti yang tidak juga silakan. Kalau sudah kerjakan. Nah kalau udah paham begini kita nggak kaku dalam berislam. Nah ini hadis riwayat 5 itu Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai, Tirmizi. Tapi dikeluarin ila Tirmizi, kecuali Tirmizi enggak, berarti 4. Dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Hadis ini dikatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Coba dibaca apa? Dari riwayat pula bahwa Nu'aim bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, biasanya beliau pada salat 2 Id Jumat membaca Sabi Isma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hasul Ghosiyah. Hadis Hadis berikutnya Zaid ibnu Arqam radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, kemudian beliau memberi keringanan untuk sholat Jumat, lalu bersabda, barang siapa hendak salat, salatlah. Riwayat Imam 5 kecuali Tirmizi. Hadis sahih menurut Ibnu Khuzaimah. Jadi Nabi bilang aneh sholat karena aneh takut ada yang belum sholat Id, tapi tetap mengadakan Jumat. Nabi tetap mengadakan. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup jelas atau tidak jelas sama sekali? Alhamdulillah hadis jelas. Jadi nanti perbedaan-perbedaan jangan menjadi beban kita. Insya Allah kita menjadi orang beriman yang toleran, Muslim yang kuat bersaudara, Muslim kuat dan bersaudara. Ya syuddu ba'duhu ba'd, saling menguatkan, bagikan satu bangunan, bagikan satu tubuh. Jangan lagi mau diadu dong. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.